Halo, selamat pagi siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Nah, kalau di minggu lalu kita belajar tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang GLB. GLB adalah kepanjangan dari gerak lurus beraturan. GLB adalah suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Ini syaratnya ya. Dia syaratnya berupa garis lurus lintasannya dengan kecepatan tetap. Ciri-ciri GLB ini harus hafal ya. Yang pertama, dia lintasannya lurus, kemudian kecepatannya tetap, lalu dia percepatannya 0. Ini tiga ini harus hafal. Lintasan lurus, kecepatan tetap, dan percepatannya 0. Lalu kemudian grafiknya itu seperti apa? Hari ini kita nanti tujuan pembelajarannya adalah bisa membaca grafik GLB ataupun GLBB, sekaligus kita bisa membuat grafik GLB dan GLBB. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini sudah Bapak buatkan tabelnya, misalkan pada detik 0, posisinya masih 0, kecepatannya 0 dan 0. Ini percepatannya 0. Kemudian di waktu detik pertama, posisi sudah di angka 2 meter. Misalkan pada detik pertama, kita bergerak di angka 2 meter. Kemudian kecepatannya menjadi 2 meter. Ya, ini di sini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ciri-ciri GLB adalah lintasannya lurus, kecepatannya tetap, dan percepatannya 0. Kecepatannya tetap di sini angkanya 2 semua. Kemudian percepatannya dia dimulai dari sini 0 ya, 0. Oke. Nah, kenapa di sini ada angka 2? Karena pada dasarnya ketika kita bergerak dari detik 0 ke 1, dia pasti akan mengalami perubahan kecepatan, di mana perubahan kecepatan itu nanti yang dinamakan percepatan. Tetapi setelah itu nanti dia konstan dia. Karena dia kecepatannya sudah tetap di sini. Ketika kecepatannya sudah tetap, dan selang waktunya dia berubah beraturan, maka percepatan yang dihasilkan di sini 0. Oke. Nah, grafik yang pertama di sini dia grafik posisi terhadap waktu. Ini grafik yang pertama. Dia semakin naik ya. Misalkan di angka 5, di detik kelima, ini yang sumbu X ini detik. Y-nya dia posisi ya. Pada detik kelima, posisinya di mana? 10. Detik 5, posisinya ini Bapak buat dengan Excel, jadi ini akurasinya Excel ya, ya. Di sini dia selalu tetap. Detik kelima, nah ini 10 dia ya, pas sesuai. Ini misalkan detik ke 10, pas di sini, iya di angkanya 20 meter. Jadi grafiknya seperti ini nih, grafik posisi terhadap waktu. Selanjutnya, grafik kecepatan terhadap waktu, dia tetap ya, di angka 2. Ini kan 2 gitu. Kemudian yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. Ini grafik percepatan terhadap waktunya. Di sini dia naik sebentar, tetapi setelah itu dia tetap di angka 0 ya. Jadi percepatannya 0, dapat dikatakan 0. Oke, ini yang GLB. Kemudian GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini nanti ada dua, dipercepat dan diperlambat ya. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap ya. Kalau tadi kecepatannya tetap, kalau GLBB percepatannya yang tetap. Nah, ciri-ciri GLBB itu apa? Lintasannya lurus, kecepatannya berubah beraturan, percepatannya tetap. Ini harus hafal. Lintasannya lurus, kecepatan berubah beraturan, percepatannya tetap. Kemudian, nah grafiknya seperti apa? Ini sama ya. Cuma Bapak ini ubah, misalnya detik pertama posisinya di 1, detik kedua posisinya di 3, detik ketiga posisinya di 6, ada penambahan berapa posisi? Ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah 5. Jadi posisinya semakin menjauh, sehingga kecepatannya nanti dia berubah beraturan. Kalau GLBB tadi kan ini kecepatannya berubah beraturan, percepatannya tetap. Ya, oke, kecepatannya berubah beraturan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian percepatannya dia tetapnya dia di angka 1 ini. Kalau dibuat grafik, ini yang pertama grafik posisi terhadap waktu. Dia posisinya dia seperti ini. Ya, parabola dia. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, dia selalu naik kecepatannya. Ini kan naik dia. 1, 2, 3, 4, 5. Naik secara beraturan. Ini. Oke. Kemudian percepatannya tetap ya.
Walaupun di awalnya dia 0 karena ada perubahan dari posisi dia menuju bergerak, sehingga butuh butuh akselerasi ya, butuh percepatan. Tapi kemudian di sini dia angkanya 1. Ini karena dia bergerak dari posisi 0 sehingga nilainya 0. Di akhirnya percepatannya dia tetap di angka 1. 1 terus. Oke. Nah, di GLP dan GLBP nanti kita akan contoh soalnya nanti Bapak akan berikan di video berikutnya ya. Ini rumus GLP dan GLBP. Ini rumus GLP, ini yang GLBP. Nanti kita pelajari di video yang selanjutnya. Kemudian, nah kita ke contoh soal. Nah, ini Bapak sudah rangkum tentang grafik GLP, terus kemudian GLBP dipercepat dan GLBP diperlambat. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada grafik yang pertama, kita identifikasi gerak pada P sampai Q, Q sampai R, R sampai S ini ya. Ini R sampai S. Itu geraknya apa? Nah, kalian lihat P sampai Q, dia ini grafik kecepatan V, kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu. Ini kecepatan terhadap waktu, berarti ini yang sini, yang sebelah ini. Berarti kita menyamakan grafik yang ini. Ke bawah ini kan kecepatan terhadap waktu, ini posisi terhadap waktu, ini percepatan terhadap waktu. Nah, percepatan ini yang A, percepatan terhadap waktu. Kemudian PQ dia kan naik. Mana yang sama? PQ. Ini enggak. Nah, mirip yang GLBP dipercepat. Berarti PQ adalah GLBP dipercepat. Kemudian QR dia melandai, V-nya melandai, berarti yang melandai yang mana? Yang sini kan, ini V. Berarti QR GLP, sorry. QR GLP. Kemudian RS geraknya gimana? RS dia geraknya V, ya diperlambat. GLBP diperlambat. Oke, nah kira-kira itu materi yang Bapak dapat sampaikan. Nanti kita ketemu di Google Meet, nanti Bapak berikan contoh soal yang lain. Untuk rumusnya nanti Bapak akan berikan di video selanjutnya. Kira-kira itu yang dapat Bapak berikan. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you.